Besar kemurahan Tuhan boleh mempertemukan kita kembali bersama dalam waktu teduh pada pagi hari ini. Senang bisa berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Edisi Minggu 6 Februari 2022, kita akan membaca bagian firman 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 40. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan Allah atas anugerah kasih-Mu yang Kau selalu nyatakan bagi kami. Teristimewa pada pagi hari ini Tuhan mengaruniakan kesempatan baik untuk kami mengalami persekutuan dalam waktu teduh dan memuji membesarkan nama-Mu. Kami bersyukur hari ini di Minggu Raya. Tuhan terus setia memelihara kami. Dan saatnya firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami. Ampuni dosa kami, ya Tuhan. Terima kami yang datang berdoa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami mohonkan semuanya ini. Amin. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 40. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah. Atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri di dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karena nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Amin. Tema kita hari ini, kehendaknya, bukan kehendakku. Banyak orang yang memiliki kecenderungan ingin menonjolkan diri dibandingkan orang lain. Sehingga saat mereka melakukan sesuatu, maka orientasinya ialah pujian atau pengakuan dari orang lain. Sehingga tak jarang dalam suatu perkumpulan atau persekutuan terjadi persaingan dalam hal menonjolkan diri yang berpotensi mengakibatkan kehancuran. Hal itu juga dialami oleh orang percaya di Korintus pada waktu itu. Banyak dari mereka yang berlomba-lomba untuk menonjolkan diri dan memperoleh pujian dari orang lain. Hal itulah yang dapat menghancurkan dan menghambat pertumbuhan jemaat. Karena itu,
Rasul Paulus menulis surat untuk mengingatkan orang percaya di Korintus agar mereka bukan melakukan kehendaknya sendiri. Talenta yang Tuhan berikan seperti seorang pemazmur, pengajar penyataan Allah, karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, dan karunia lainnya hendaknya saling mendukung dan melengkapi. Sehingga jemaat akan bertumbuh dan terbangun. Sebaliknya jika jemaat tetap mengandalkan diri sendiri dan memakai karunia dari Tuhan sesuka hati dan menurut kehendaknya, maka jemaat akan hancur dan tidak dapat bertumbuh. Semua aturan-aturan yang ada bertujuan untuk menciptakan damai sejahtera, bukan kekacauan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian pula kita sebagai orang percaya yang seringkali tergoda untuk menonjolkan diri dan mencari pujian dari orang lain melalui setiap karunia yang Tuhan berikan. Sebaliknya setiap karunia yang Tuhan berikan dipakai sesuai dengan kehendaknya untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan bersama. Mari hidup menurut kehendak Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk lawatan kasih-Mu. Untuk kebenaran firman-Mu Kau tanamkan pada diri kami masing-masing sabda-Mu. Bila itu terus menjadi kekuatan dan pedoman bagi kami untuk menjalani hidup yang Kau karuniakan ini. Kau mengaruniakan talenta, Kau memberikan karunia-karunia yang ada pada diri kami. Bantu kami ya Tuhan untuk melakukannya, tapi tidak untuk kesombongan diri, tidak untuk kemegahan diri, tidak untuk menampilkan sebuah hal-hal yang di dalamnya adalah kemegahan. Tapi kami lakukan dengan kerendahan hati. Karena itu semua adalah anugerah berkat Tuhan untuk kami pakai dalam membangun persekutuan bersama, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Kami mendoakan pelayanan dalam ibadah hari Minggu hari ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Kami tetap percaya Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi seluruh jemaat-Mu, jemaat kota dan cabang kebaktian Bogor, bahkan saudara-saudara kami di tempat lain. Sehingga persekutuan yang kami bangun menjadi ibadah yang memuliakan Tuhan. Kami menikmati perjumpaan dengan Allah. Berkati pelayan-pelayan hamba-Mu majelis gereja, petugas ibadah, melaksanakan fungsi tugas dengan baik. Kami mendoakan pemerintah, bangsa, negara ini, pemimpin kami, berikan hikmat, tambahkan kekuatan, kearifan, mengayomi dan memimpin kami, membangun bangsa dan negara ini, dan membantu pemerintah kami untuk menangani COVID-19 varian Omikron yang akhir-akhir ini mulai meningkat lagi orang yang terpapar. Kami percaya kuasa Tuhan ada di sekitar kami. Berkati umat Tuhan dimanapun berada, saudara-saudara kami mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang bergumul, yang mengalami kesulitan, yang mengalami perkara teguhkan, kuatkan iman mereka. Orang tua kami berkati tetap sehat, menikmati hari-hari tua. Saudara-saudara kami yang berulang tahun, menikmati keberhasilan, menikmati setiap berkat Tuhan. Sempurnakan syukur mereka. Dan inilah syukur kami bersama, inilah pujian kami. Kami naikkan padamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian waktu teduh bersama, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah.